lana fi rajabah wa sya'bana wa ballighna ramadhana. Ustaz, apa sih artinya? Resapi sambil berdoa. Pertama kita minta, ya Allah, berikan kebarokahan, barokah kesehatan kita, barokah keafiatan kita, barokah rezeki kita, barokah segala urusan kita. Mana memasuki Rajab dan Sya'ban, Rajab dan Sya'ban. Wa balighna, sampaikan umur kami dalam keadaan sehat afiat, murah rezeki, bisa berjumpa dengan bulan suci, dengan bulan suci Ramadan. Masya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, masih kuat ini ngajinya? Saya ini baru pemanasan Bapak ini. Iya, karena ya saya pertama ceramah jujur bukan, tidak pernah saya apalagi pantun-pantun saya. Memang alhamdulillah, jadi kalau kita hayati, masya Allah, tidurnya saja Allah izinkan mesti pantun gitu ya. Iya, mimpinya pantun, jadi masya Allah. Ya, hadirin hadirat rahimakumullah. Baik, kalau misalkan masih siap, Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu cerita yang mudah-mudahan untuk mempersiapkan wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat. Hendaknya setiap jiwa mempersiapkan bekal besok di saat kita mati. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Kenapa? Allah Maha mengetahui dengan setiap apa-apa yang kamu kerjakan. Tadi dijelaskan lagi tuh ayatnya. Jujur, tidak sama orang yang beruntung, orang-orang yang benar dengan orang-orang yang salah. Orang-orang yang benar, mereka ada tempatnya di surganya Allah. Wa ulaika humul faizun, itulah orang-orang yang menang. Pak, Bu, masih kuat ya? Sekarang bulan Rajab, bulan depan bulan apa? Dalam satu kitab yang ditulis oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Ar-Raisy, nama kitab beliau namakan 30 kisah teladan. Nah, dalam satu kisah pernah Al-Fakir baca sahabat Nabi yang bernama Sya'ban. Siapa namanya, Bu? Sya'ban. Siapa, Pak? Sya'ban. Jadi biar mengerti gampang, karena bulan depan bulan Sya'ban sudah. Singkat kata, Sya'ban ini kalau ibadah bersama Nabi nggak pernah berada pada sok belakang, selalu soknya barisan sholat paling depan sebelah kanan. Di saat Nabi akan melaksanakan ibadah sholat subuh, ternyata sok Sya'ban kosong, Bapak Ibu. Nabi tanya, Sya'ban kau tidak nampak pagi ini? Tidak tahu ya Rasulullah. Jangan komat dulu, coba tunggu, khawatir masih di perjalanan. Akhirnya ditunggu tak kunjung tiba, Nabi kasih kode ke Bilal, sudah iqomah, anak takut khawatir kesiangan. Iqomah pun dibacakan Bilal, Nabi pimpin jadi imam, Nabi pimpin berzikir, Nabi pimpin berdoa, Nabi selesai musafahah, Nabi nanya lagi, ada yang tahu enggak rumah Sya'ban di mana? Ada yang tahu enggak rumah Sya'ban di mana? Lantas satu sahabat terdiam, Nabi pertegas lagi, ada yang tahu enggak rumah Sya'ban di mana? Sahabat ada yang acungkan tangan, ya Rasul, mohon maaf ya Rasul, aku tahu, tapi ya Rasul, jauh ya Rasul. Baik, kata Rasulullah, karena ada yang tahu, yang bisa waktunya tolong antarkan aku akan berkunjung ke rumah Sya'ban. Pak, Bu, pagi itu Nabi dan sahabat yang bisa berangkat ke rumah Sya'ban. Ke rumah siapa? Sya'ban. Jujur Pak, renungi cerita ini pakai hati dan resapi, jangan sampai hilang sampai kita mati. Saya baca sejarah ini dari masih saya lulus SD. Insya Allah sampai sekarang masih terlalu nempel, dan jarang sekali saya bawakan ceramah, termasuk malam hari ini bertemu dengan Sultan. Ayat tadi itu, alhamdulillah, gaduh-gaduh kacang tanah, jodoh tidak kemana-mana. Beli arloji jumlahnya 5, kita ngaji sama-sama. Amin. Oke? Oke? Oke, ketimpuk batu. Oke lah kalau begitu. Silakan Sultan, dukunya manis kok. Ya relax, silakan. Nah, Ibu yang masih ada, Roma Irama orangnya ramah, Anissa Bahar naik sepeda. Sambil dengar saya ceramah, silakan dimakan yang ada. Takutnya panitia baru nawar tapi lupa menawarkan, biar saya wakilkan. Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Siapa tadi namanya? Sya'ban. Berarti saat itu Nabi berangkat ke rumah siapa?
Makin menarik Pak. Ternyata dari waktu Isra Nabi berangkat. Kalau sekarang kita jam 6 lah di Palembang. Jam 6 berangkat, sudah sampai jam 7 belum sampai rumah Sya'ban. Sudah sampai jam 8 belum sampai rumah Sya'ban. Sudah sampai jam 9 juga belum sampai rumah Sya'ban. Sudah 3 jam loh. Percis Nabi bersama sahabat. Kalau diumpamakan jam tangan sekarang, sampailah Nabi jam setengah 10 pagi. Mohon maaf Bapak Ibu, berapa jam? 3,5 jam. Mohon maaf, 3 jam apa 3 jam setengah? 3 jam setengah. Tolong jangan dikurang-kurangi. Setengah jam lumayan. Iya. Jadi berapa jam? 3 jam setengah. Sebelum saya lanjutkan, ini saksinya ada sultan kita. Kira-kira yang hadir di Masjid Raya, ada nggak yang rumahnya dari rumah ke Masjid Raya butuh waktu 3 jam setengah? Ada. Baik, kalau nggak ada, jawab yang jujur. Tapi banyak nggak yang nggak sampai berjamaah ke sini? Kalau yang merasa nggak sampai, saya keluarkan bahasa kasar Betawinya. Jangan pada belagak budek dering. Iya. Karena banyak Pak, dari rumah ke masjid saking dekatnya, kalau kata orang Betawi, jalan mundur masih bisa. Tapi nggak sampai-sampai. Boleh saya lanjutin Pak ya? Boleh. Sampailah Nabi di rumah Sya'ban, udah siang setengah 10. Nabi bersama sahabat beri salam. Jawaban salam Nabi kedengar dijawab dari dalam. Keluar beberapa orang, dipertegas, benar ini rumah Sya'ban. Betul ya Rasulullah, hari ini Sya'ban absen. Hari ini Sya'ban tidak hadir. Hari ini Sya'ban tidak subuhan. Kemana? Kesiangan kah? Ketiduran kah? Malas kah? Sakit kah? Terdengar jalannya Nabi. Para sahabat keluarga Sya'ban pun menjawab, ya Rasul, maafkan, Sya'ban gak kesiangan, Sya'ban gak sakit, Sya'ban gak malas, Sya'ban gak kemana-mana. Enggak, kenapa? Nggak hadir ke masjid. Lantas sambil bersedih menjelaskan, ya Rasul, Sya'ban kemarin telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi Itu raji'un. alasannya. Dulu belum ada broadcast, ini udah sampai. Kalau sekarang bicaranya di Jakarta, yang ramai di Kalimantan saja. Iya, ya, Pak. Masya Allah. Kita terusin. Kalau bicara politik ya kelar-kelar Bapak Ibu. Kita ngaji dulu ya. Singkat kata, ternyata Sya'ban telah meninggal dunia. Nabi pun bertakziah saat itu. Selesai Nabi bertakziah, Nabi bermaksud mau pamitan. Begitu Nabi mau pamitan, keluarganya memberanikan diri untuk curhat kepada Rasulullah. Ya Rasul, ya, kemarin Sya'ban sebelum menghembuskan nafas terakhir, teriak-teriak kencang sampai 3 kali. Teriak kencang sampai 3 kali. Lantas, mumpung ada engkau ya Rasulullah, aku ingin tanyakan kepada engkau langsung, kira-kira ini teriakan Sya'ban alamat baikkah kepada almarhum atau justru sebaliknya? Ada berapa kata Rasulullah? 3 ya Rasul. Banyak, pendek ya Rasul. Lantas jawab, iya, udah malam, cepetan ayo. Ada berapa tadi? 3. Ada berapa? 3. Banyak apa dikit? Panjang apa pendek? Tolong, biar sampai mati kita tanamkan kriteria yang baik ini. Pak, Bu, 3, 1, 2, 3, selesai. Banyak apa dikit? Panjang pendek? Saya titip pesan buat semuanya. Pulang dari sini, walaupun cuma 3, kecilendek makan bakso rusuk. Biar pendek, yang penting masuk. Ada yang salah Pak saya? Ada. Bapak Ibu, saya mau nanya, 3 banyak apa sih? 3 banyak apa dikit? Dikit lah, banyak apa pendek? Cuma saya titip pesan, biar pendek yang penting Masuk. Bapak Ibu jangan punya tafsiran lain dulu. Ini kan saya lihat Bapak Ibu udah jam 9 lewat seperempat. Tadi saya bicara dari jam 9 kurang seperempat. Sudah 30 menit saya habiskan. Sementara tadi dulu dari jam setengah 8. Kalau dibalikin Bapak Ibu kecewa pergi Sultan. Buat apa ngomong panjang tapi gak masuk-masuk? Kan capek-capek itu. Akor. Ini pendek yang penting Masuk. ilmunya. Iya betul Pak, apalagi malam ini malam Jumat loh. Betul kan melihat? Masya Allah. Bu, Ibu, biar pendek yang penting Masuk.
senang. Ya, biar Sultan kita ketawa. Iya, jadi makan sekutang rasa belewah. Masya Allah, ternyata orang ganteng bisa ketawa. Ya. Kasih kuat Sultan ya. Lanjut ya. Belum mulai, ini baru mau masuk ini. Jadi ada berapa Bapak Ibu? 3. Kepiting di dalam kerang dicapit batu, pasang kuping dia terang. Saya sebutkan satu persatu. Cok, gali, cok, gala, gacok. Ada berapa? 3. Biar pendek yang penting. Masuk. Ilmunya. Kata Rasulullah, udah cepetan, udah malam ya. Siap ya Rasul, cepat, gabus, cepat, bagus, enggak bertele-tele. Apa yang pertama? Ya Rasul, Sya'ban teriakan pertama begini ya Rasulullah. Aduh, seandainya bisa lebih jauh. Itu yang pertama. Yang kedua ya Rasul teriakannya, aduh, seandainya aku berikan yang baru. Yang ketiga Rasulullah teriakannya, aduh, seandainya aku berikan semuanya. 3 macam tuh. 1, seandainya bisa lebih. 2, seandainya aku berikan yang. 3, seandainya aku berikan semua. Sekali lagi. 1, seandainya bisa lebih jauh. 2, seandainya aku berikan yang baru. 3, seandainya aku berikan semuanya. Bapak Ibu bisa dipahami ucapan saya? Nanti yang suami kalau istri nanya sampai rumah bisa dijawab ini? Kita kan istri kita nanya Pak. Bang tadi hadir di Misraya sama Sultan. Alhamdulillah istriku tercinta, ayam bebek kamu duduk paling depan. Siapa yang ceramah? Namanya lupa, pokoknya ada pantunnya. Lagi ngucap begitu, TV belum mati. Masuk, raih hidup berkah bersama Luwak Television. Iklan dulu sebentar. Bu, mau umroh gratis? Belilah Luwak Television. Baik, saya terusin Bapak Ibu rahimahumullah. Ternyata ditanya begitu. Ya udah, Ustaz Taufikur Rahman. Apa ceramahnya? Cerimanya cerita Sya'ban. Bagus Bang, bagus. Apa disampaikan? Ada 3 hal cerita Sya'ban. Ada berapa Bang? 3. Sebutin. Jangan cerewet men. Pokoknya 3 aja. Jangan Bapak Ibu ya, biar betul-betul nempel masuk ke dalam hati. Karena komitmen di awal biar pendek yang penting. Masuk. Ya itu maksudnya ilmunya. Ya Rasul ini teriakannya, tolong bantu. Pertama, seandainya bisa Jauh. Yang kedua, seandainya aku berikan Yang baru. bukan, ya, yang baru ya. Yang ketiga, seandainya aku berikan Semuanya. 3 hal. Nabi mendengar pertanyaan dari keluarga Sya'ban. Nabi tidak egois, Nabi tidak overaction. Tuh lihat cara Rasul menjawab pertanyaan. Kadang-kadang beda sama ustaz-ustaz zaman now. Begitu ditanya langsung pendapat saya, ya Allah, malu rasanya. Kenapa? Karena di belakang kita banyak sekali ulama-ulama yang lebih alim dari kita. Nabi mendapat pertanyaan begini, Nabi langsung pulangkan Quran surat ke-50, juz ke-26, ayat ke-22. Saya ulangi, Nabi pinjam bahasa firman Allah untuk menjawab pertanyaan para sahabat. Surat ke-50, juz 26, ayat ke-22. Coba bantu ulangi Bapak Ibu, surat ke berapa? 50. Alhamdulillah, juz berapa? Ayat berapa? Ini walaupun udah saya ulang-ulang, kalau tidak nyatet yang dulu belum bisa jawab. Surat ke berapa? Juz berapa? Ayat berapa? Alhamdulillah, itu namanya biar pendek yang penting Masuk. Ilmunya. ilmunya. Iya. Bu, Pak, surat ke-50 surat Qaf. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Itu ayatnya Bapak Ibu. Mohon maaf, percaya dengan kebenaran Al-Quran? Percaya. Mohon maaf, ini bicara Sya'ban meninggal dunia, bicara kematian, apakah hanya Sya'ban atau besok kita akan nyusul? Bu, Pak,
Berarti di Quran hanya buat Sya'ban, apa buat kita juga? Oh, kita bisa. Yuk kita lihat sekarang. Nih, rujukan Nabi sebelum menjawab 3 pertanyaan. Bantu lagi. Pertama, seandainya bisa. Jauh. Yang kedua, seandainya memberikan. Yang baru. Ketiga, seandainya memberikan. Oke. Nabi jawab Quran surah Qaf ayat berapa tadi? 50. Ayat berapa tadi? 22. Surat ke-50 terus ke-26 ayat. Jangan salah penempatan. Iya, ntar yang disalahin ustaznya lagi. Mohon maaf, surat ke berapa? Juz berapa? Ayat berapa? 22. Jadi alamatnya lengkap, jelas. Kalau alamat palsu nyampe-nyampe kayu tinting nanti. Oke, apa sih bunyinya? Kita lihat. Laqad kunta. Sungguh keadaan kamu, sungguh kondisi kamu di saat dalam kondisi sehat, murah rezeki, duit banyak, fi ghaflah, banyak yang lalai. Lalai buat sama-sama berjamaah di Masjid Raya 5 waktunya. Lalai buat bangun sepertiga malam untuk meminta kepada Allah. Lalai untuk menyiapkan anak-anak kita untuk mereka menjadi anak-anak yang cinta Al-Quran, bahkan hafal Quran. Lalai orang tua kita masih hidup, mertua kita masih jaga, tapi kadang-kadang kita dengan alasan sibuk, jangankan hanya berkunjung, nelfon saja tidak sempat-sempat. Kenapa? Urusan kita saja lalai. Tapi hati-hati kata Quran, fakasyafna, aku singkap, aku buka. Apa yang Allah buka? Ghita'aka, penutup, penutup mata kamu. Fabasaruka al-yawma hadid, dan begitu kamu ke Sya'ban, begitu kamu ke jenazah, maka mata kamu akan melihat dengan begitu tajam dan jelas akan perbuatan yang pernah kita kerjakan. Baru Nabi jawab, aku tadi bersama sahabat dari masjid ke rumah Sya'ban 3 jam setengah. Berapa jam setengah? 3 jam setengah. Berarti ntar aku pulang lagi 3 jam setengah, tak kurang 7 jam. Sya'ban, Bu, Sya'ban, Pak, Sya'ban, setiap hari buat berjamaah ke masjid butuh waktu 7 jam. Berapa jam, Bu? 7 jam. 7 jam. Begitu Allah perlihatkan dengan balasan pahala berjamaah tiap hari ke masjid, teriak beliau. Teriak! Kenapa? Nyesel. Apa teriakannya? Ya Allah, seandainya bisa lebih jauh. Padahal sudah 7 jam. Kita kadang-kadang badan masih sehat, mobil punya, motor ada, sepeda pun bisa, jalan kaki pun masih bisa, tapi mohon maaf, kita tidak sampai berjamaah ke masjid masih bisa cengengesan tertawa terbahak-bahak. Mohon maaf, namanya ada sultan, takutnya kalau saya tanya Bapak Ibu puas, saya makin lemas. Oke, yang kedua tadi apa teriakannya? Yang baru. Hanya yang memberikan? Yang baru. Yang baru. Allahu Akbar. Apa maksud Rasulullah? Sya'ban meninggal, teriak begitu. Nabi tanya lagi keluarganya, Sya'ban kalau ke masjid biasanya bawa baju atau pakai baju berapa lapis? 2 ya Rasulullah. Tapi kalau sampai rumah banyakkan masih lengkap atau berkurang? Berkurang ya Rasul. Yang mana? Lapisan luar ya Rasulullah. Inilah lapis Sya'ban yang perlu kita tiru. Kenapa? Perjalanan yang jauh kadang subuh, di mana suasana cuaca sangat dingin, dia lihat ada sahabat kedinginan, dia lepas bagian luarnya, diberikan kepada sahabat yang kedinginan. Hanya bagian luar, baju yang sudah rada lama, yang dalam masih rada baru. Nah kemarin begitu dicabut ajalnya, diperlihatkan amaliyahnya, bukan kata Taufikur Rahman, Quran surat Qaf ayat 22, diperlihatkan semuanya, pandangan mata begitu tajam melihat amaliyah kita. Teriak kelas Sya'ban. Apa teriaknya? Nyesel. Seandainya aku berikan yang baru. Jelas Bapak Ibu? Tolong. Duit itu bervariasi. Duit. Ada uang nggak di kantong saya? Nah kalau yang begini ada disayang. Iya. Ada yang begini merah.
Ada juga biru, angka depan 5 nolnya 4. Ada juga hijau, angka depan 2 nolnya 4. Ada juga merah keungu-unguan, angka depan 1 nolnya 4. Ada juga coklat pada bulat, kadang bau amis itu, angka depan 5 nolnya 3. Ada juga silver abu-abu, angka depan 2 nolnya 3. Ada lagi yang kadang-kadang paling mewakili kemana-mana tuh, warna hijau, angka depan 1 nolnya 3, rada lecet, bau amis, ada goloknya. Ini kira-kira kalau malam ini ada tromol yang lewat, tromol, kotak, ya, karena jujur Sultan, kami Safari Dakwah malam hari ini udah malam yang ke-29. Ya, jadi alhamdulillah bukan hanya kota Palembang saja dan sekitarnya. Silakan mau ditanya dengan DKM, kami tidak pernah pungut. Oh, undang Ustaz Taufikur Rahman, itu yang bintang Waktu Kopi, sekian bayarannya. Silakan dicek. Kita tidak ada pakai pungut biaya begitu, ya. Tapi juga namanya kami diajak oleh komunitas yang mengaji dan kebetulan kami pun diminta untuk sama-sama menjadi pembina di yayasan tersebut. Tidak sendiri. Ada Zuriya Rasulullah dari Palembang, ada Habib Ahmad Al-Hafsi, ada juga Syekh Muhammad Jadir, ada juga Ustadz Oren. Intinya termasuk almarhum Kiai Haji Tengku Zulkarnain, dan langsung memang dibimbing dan diawasi oleh MUI Kota Pekanbaru. Nah, jujur Bapak Ibu, kami Safari Dakwah setiap hari itu kan pakai kendaraan mobil, betul? Kira-kira mobil itu perlu bensin apa enggak? Ya. Nah, beli bensinnya pakai daun atau pakai fulus? Jadi apa komunitas malu-malu bilangnya? Udah sebentar saya sampaikan, ya. Jadi bukan saya buat saya pribadi. Jadi kadang-kadang di pertengahan begini ada kotak amal yang lewat. Cuman kotak amal lewat sebelum kita kayak Sa'ban, aduh seandainya aku berikan yang baru. Kita kadang-kadang kita lempar yang ada goloknya terus. Ya. Nah, oleh karenanya saya persilakan kepada tim daripada komunitas mengaji, jangan malu-malu, silakan. Oh, sudah duluan aja. Nah, alhamdulillah, untung dapat dengaran. Salatullah, Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Nabi tanya lagi ke keluarga Sa'ban. Sa'ban masa hidupnya, kata Rasulullah, biasa makan kesukaannya apa? Bu, Pak, dijawab sama keluarganya, ya Rasul, kami orang tidak punya ya Rasul. Makanan kami itu roti tabus. Bedanya roti di Palembang sama di Saudi, Bu. Kalau di Palembang kita beli paling lebih mahal itu roti beritok aja, harganya mahal dan kecil, kita pencet habis. Tapi di Saudi makin murah, makin besar. Tapi saking besarnya tidak bisa langsung dimakan kalau nggak direndam dulu di air dalam baskom. Iya. Keras. Ya, itu dia Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, Sa'ban punya kebiasaan luar biasa. Kenapa? Dia tidak pernah makan habiskan sendiri. Jadi begitu direndam tuh roti sudah lembek, dia panggil tetangganya. Lantas dia potek dibagi dua. Setengah diberikan kepada tetangganya. Nah, kemarin begitu dia menghembuskan nafas terakhirnya, diperlihatkan kata Quran surat Qaf ayat 22, diperlihatkan dengan begitu jelas. Maka teriaklah Sa'ban karena diperlihatkan amalia sedekahnya. Apa teriakannya? Aduh, seandainya aku berikan semuanya. Makanya tolong renungan buat kita semua. Kalau tadi surat Al-Hasr diawali oleh Sultan, saya ingin lengkapkan untuk menjadi korelasinya. Diingat-ingat Quran surat ke-63 juz ke-28 ayat ke-9, 10, 11. Saya ulangi, Quran surat ke-63 masih juz yang sama. Surat ke-63 juz ke-28 ayat 9, 10, 11. Saya ulangi, Quran surat ke-63 juz 28 ayat 9, 10, 11. Sudah ketemu, Bu? Surat apa? Hah? Bukan.
Al-Munafiqun. Kalau tadi Sultan kita bacakan Al-Asr surah 59. Ibu terlalu terpesona dengan Sultan kita. Insyaallah. Iya, saya ulang tadi kalau udah 3 kali tetapi ya, yang ini jadi baca sama Sultan itu. Masya Allah. Nah apa? Quran surat berapa tadi? 60. Juz berapa? 28. Ayat berapa tadi? 9, 10. Di ayat 9 Allah ingatkan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian dilalaikan hanya dengan 2 urusan, harta, anak. Anak, harta. Harta, anak. Bohong kalau kita nggak cinta 2 hal itu. Bohong kalau kita nggak cinta harta. Bohong kalau kita nggak cinta anak. Tapi yang dilarang sama agama, jangan sampai terlalu cinta. Bahasa nabinya, jangan sampai tergelincir menjadi hubbud dunya, terlalu cinta. Sehingga kalau kita cinta dengan 2 hal, mohon maaf, nggak sempat buat ngaji begini. Ya Masya Allah, santai, tetap ngaji, padahal alim, berilmu. Mana kita punya Sultan? Malu, beliau alim, beliau juga banyak kesibukan, masih anteng duduk ngaji. Ini yang kadang-kadang nggak jelas. Mohon maaf, ngaji baru setengah jam, itu udah berapa kali ganti kaki. Usia. Bukan Pak ilmu ya, itu maksudnya nggak perlu ngaji. Masya Allah, rahimakumullah. Kenapa? Karena dia itu ucap, Ustaz kapan sih kelarnya? Kapan selesai? Hadirin rahimakumullah. Siapa orang yang di otaknya cuma harta, anak, harta, nggak sempat buat silaturahim di pengajian, nggak sempat buat lima waktu berjamaah di masjid, nggak sempat buat qiyamul lail, nggak sempat buat menyenangkan hati orang tuanya, mertuanya, nggak sempat ada tetangga meninggal dunia buat bertakziah, ada saudara yang musibah, nggak sempat untuk membantunya, alasannya sibuk. Siapa yang demikian? Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Itulah orang-orang yang merugi. Oleh karena yang ke-10-nya Allah memesankan sebelum pelajaran depan mata yang nyata. Contoh, ingat ini, Bu, Pak, tolong bantu jawab. Antara sebulan lebih dikit ada pasangan selebritis yang meninggal dunia. Meninggalnya kecelakaan dan meninggalnya di tol Jombang apa tol Palembang? Apa sebenarnya? Pak Jombang, mana? Enggak, Bapak ikutin informasi nggak boleh dirubah, ini beneran. Ya iya, udah berarti Bapak nggak tahu. Jadi tadi itu selalu bersebelahan, bersama pedang belakang boleh. Ya itu nggak boleh dirubah ceritanya di tol Jombang, ya. Nah, mohon maaf Bu, mohon maaf. Itu suami istri. Siapa nama istrinya? Jangan lupa lagi, Pak, jangan. Ini nama orang. Vanessa Angel punya suami siapa Bu? Bibi, jadi mertuanya Pak. Tidak apa. Iya, saya tidak pernah nonton, tapi karena jawab pada hafal, jadi kedengeran jadi apa saya? Iya, Bapak Ibu usianya sudah tua atau masih muda? Ya Allah Bu, mohon maaf, punya anak satu apa banyak? Siapa anaknya Bibi dan Vanessa? Ingat. Mohon maaf, nyusul lagi ya Sultan. Di mana di bulan Desember kemarin sebelumnya November ada putra tercinta dari almarhum saya punya guru Kiai Haji Arifin Ilham. Usia ber-20 tahun. Bahkan 2 minggu sebelum wafat tadi silaturahim ke rumah. Diajak istrinya makan sama-sama. Masya Allah, seminggu berikutnya ketemu di Labuan Bajo. Saya lagi sama-sama istri, lantas dia iseng-iseng ngomong. Nah, dia manggil ke saya Abi, Bi. Kenapa? Saya ngomong Betawi aja sama beliau. Kenapa Tong? Tong itu bahasa kesayangan orang Betawi kepada anak tuh kesayangan. Kenapa? Kacamatanya bagus nih. Nah, saya bukan ngomong di forum dua, saya ngomong berdua ini. Kenapa lu mau? Iya Bi bagus. Untung saat itu saya lepas, saya berikan. Ternyata seminggu berikutnya tepat di hari Senin meninggal dunia. Ustaz Amir Az-Zikra. Usianya 20 tahun. Bapak Ibu, saya cerita gini bukan maksud untuk mempamerkan, tapi kita jadikan ibrah. Jadikan pelajaran yang nyata. Kenapa? Kita pun hakikatnya tinggal nunggu giliran.
Orang kaya mati, Orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, sultan mati. Ulang. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa Mati. ibu-ibu Mati. bapak-bapak Mati. biar adil deh, penceramah Mati. belakangan semua bukan mati Bapak Ibu. Ya Allah, kalau sudah begitu apa yang bisa kita andalkan? Sehingga di ayat ke-10-nya apa kata Quran tuh? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau tahu bakalan begini ya Allah, yuk jadikan pelajaran buat kita sebelum kita kayak Vanessa Angel, sebelum kita kayak Bibi, sebelum kita kayak Yusuf Amir. Apa sebenarnya aja berkata, tolong hidupkan saya lagi di Palembang ya Allah. Saya nggak minta 2 tahun kelamaan, nggak minta setahun, nggak minta sebulan, nggak minta seminggu. Saya minta sebentar saya lagi ya Allah. Ngapain dia berjanji? Bukan mau sholat, bukan mau haji, bukan mau umroh, bukan mau puasa. Berjanji sebentar aja. Pak Asok Tako, pasti saya akan bersedekah. Kemarin pas lagi saya kajian pagi dengan Ustaz Dedi Sulaiman 2 hari yang lalu di masjid tempat beliau Baitur Rahman, saya diskusi ini, saya ditanya, Ustaz, kenapa jenazah nggak pengen sholat? Kenapa jenazah nggak pengen puasa? Nggak pengen haji? Pengen minta sedekah? Saya bilang, bukan jawaban saya pinjam bahasa ulama kita Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apa katanya? Karena sedekahlah satu proses mudah untuk mendapatkan husnul khotimah. 2, sedekahlah di saat kita masih hidup di dunia, nggak ada ceritanya harta jadi berkurang, yang ada makin barokah. 3, sedekahlah proses paling cepat dan gampang begitu kita pindah alam barzah, tenang di alam barzah kita. Amin. 4, sedekahlah begitu dibangkitkan di yaumil kiamah, yang paling cepat untuk diakui sebagai umat Rasulullah, artinya mendapatkan syafaatul uzma. 5, karena sedekahlah dari 8 pintu surga, 1 pintu yang paling besar khusus Allah siapkan untuk mereka-mereka yang gemar bersedekah. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga dari cerita ini, terutama cerita sahabat dan ayat-ayat Qur'annya, betul-betul menjadi nasihat yang terbaik buat diri kita. Amin. Naik sepeda cahaya redup, membawa sal dan mukena, Cakep. perbanyak ibadah selagi hidup, menyesal di akhir tiada berguna. Nebus obat kemar gonda, di antara rijal penjaga toserba. Cakep. Urusan tobat jangan pakai ditunda, karena ajal datang secara tiba-tiba. Sudah berapa banyak pantun saya mau ini? Ya, insyaallah. Bapak Ibu rahimakumullah, dan di akhir sekedar mentaukidkan dengan komunitas Dia Bisa Mengaji, kami bergabung di Palembang ini dari tanggal 18 Januari kemarin, Sultan. Sekarang Masya Allah, kalau baca WhatsApp dari istri selalu dapat terima WhatsApp. Abi minum madu berasa hangat, hati rasanya rindu banget. Ya, Cakep. Malah saya menamakan bukan istri, seorang Betawi Bapak Ibu. Saya namakan Bini, 4 huruf 2 kata. Bini, biar betul-betul bisa bikin nikmat. Benar Ibu. Dalam hal apa? Tolong anak-anak gadis sebelum nikah dalam hal 3 hal. Kalau kalian mau jadi istri dan anak gadis suami, 3 hal. 1, dapur, sumur, kasur. Setujunya Bu? Dapur, jangan sampai suami kita makan di rumah makan Bu. Kalau rumah makannya enak kayak peci dulu ya insyaallah. Iya, Alhamdulillah. Dari awal di Januari 14 Januari di sini dapat semang, Masya Allah tuh ada kita dikirimin lagi. Masya Allah, sampai saya pantunin naruh peci taruh di mobil jeep. Rumah makan peci memang ajib. Insyaallah. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ternyata komunitas Dia Bisa Mengaji Sultan memang mempunyai visi dan misi menyebarkan Al-Qur'an. Tadi pagi kita menyerahkan 150 mushaf. Semalam di Musola Darul Muqaddimah. Semalam ya kita menyerahkan 250 mushaf. Ya kemarin pun lagi di Pondok Pesantren Darul Mutakin. Dan maksudnya berarti Kayu Agung ya, kita menyerahkan di pesan itu 200 mushaf
Terus lagi di Bali ya, di Desa Nanggung ya. Saya tidak begitu apa nama tempatnya, kalau salah minta maaf ya. Kurang lebih kita menyerahkan 200 mushaf. Jadi bisa kami landing sama-sama yang dari Pekanbaru. Saya kemarin dari Medan ke sini, kita membawa kemarin 1400 mushaf Al-Quran yang kita bagi-bagikan. Nah, oleh karenanya di akhir kajian ini, sebelum nanti kita tutup dengan doa bersama, ada Ananda Hariri akan memperjelas program Mushaf Al-Quran melalui komunitas Riau Indonesia Mengaji. Bapak Ibu boleh keluarkan kata-kata cakapnya? Boleh? Baca Quran duduk di taman. Di hari Jumat waktunya istirahat. Quran kita jadikan pedoman hidup selamat dunia akhirat. Amin. Pergi mendaki berjalan kaki, gelap gulita dikhawatirkan. Harta hakiki yang kita miliki adalah yang sudah kita wakafkan. Takbir. Ihram dibawa dari Mekah, bekas dipakai keliling Ka'bah. Akan pernah kita miskin orang yang gemar sedekah, yang ada hartanya makin bertambah. Makasih perhatiannya, maafin kurang lebihnya. Sebelum nanti kita akhiri doa bersama, saya persilakan lagi pada anak-anak ini untuk memperjelas perihal tadi visi-misi komunitas Riau Indonesia Mengaji. Makasih perhatiannya, maafin kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.